Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai murid Kristus, sudah barang tentu kita terdaftar dalam sekolah kehidupan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah guru kita, guru agung kita. Yesus Kristus adalah dosen kita, dan bahan ajarnya satu-satunya adalah Alkitab. Itu berarti bahwa sebagai murid Kristus kita harus berdisiplin dalam hal belajar supaya kita jadi murid Kristus yang baik, murid Kristus yang terus di-upgrade. Bukan hanya pada level TK, tapi terus naik level SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampailah kita kepada apa yang namanya kedewasaan rohani kita. Secara khusus hari ini kita berbicara mengenai pentingnya kelahiran Kristus dari perawan. Kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Dia, kita perlu memahami apa pentingnya kelahiran Kristus dari seorang perawan. Karena kelahiran Kristus dari seorang perawan merupakan salah satu doktrin yang fundamental. Salah satu doktrin yang sangat sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sebelum kita melihat pentingnya kelahiran Kristus dari perawan, hal yang pertama kita mau melihat dari sisi keberatan-keberatan, permasalahan-permasalahan dalam hubungan dengan kelahiran Kristus dari perawan, yang umumnya seringkali disampaikan ketika kita berbicara kelahiran Yesus Kristus dari perawan. Jadi ada beberapa keberatan-keberatan. Setidaknya ada 4 keberatan yang seringkali disampaikan. Yang pertama adalah kelahiran Kristus dari perawan merupakan penghalang bagi kemanusiaan Yesus yang sejati. Jadi ada yang keberatan menolak kelahiran Kristus dari perawan karena beranggapan bahwa ini menjadi penghalang bagi kemanusiaan Yesus yang sejati. Tapi bagi saya ini bukan suatu penghalang sesungguhnya. Karena kelahiran Kristus dari seorang perawan, dari seorang manusia, artinya bahwa kemanusiaan sejatinya juga dipertaruhkan di situ. Di situ juga membuktikan kemanusiaannya, karena dia lahir dari seorang manusia, lahir secara normal, lahir bertumbuh secara normal. Walaupun ada yang berbeda dalam hal Kristus lahir bukan karena hubungan seks. Memang harus tidak boleh seperti itu karena akan berhubungan dengan penebusannya di Bukit Golgota nanti. Jadi penghalang bagi kemanusiaan Yesus yang sejati sesungguhnya ini bisa ditolak. Yang kedua, beberapa keberatan dalam hubungan dengan kelahiran Kristus dari perawan, adanya persamaan dengan cerita-cerita yang ada dalam mitos-mitos kafir. Jadi ada kita menjumpai cerita-cerita mitos dalam agama-agama kafir, bagi orang-orang kafir, mengenai kelahiran dari perawan. Tapi tidak berarti bahwa dengan adanya kesamaan dari cerita-cerita yang ada dalam mitos-mitos kafir membuat kita menolak kelahiran Kristus dari perawan. Betul ada kesamaan cerita-cerita, tapi kan itu namanya mitos. Namanya cerita mitos itu kan suatu cerita yang tidak harus dipercayai seperti itu, karena itu mitos. Artinya cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sisi yang lain, kalau ada kesamaan maka pertanyaannya adalah siapa yang menirunya? Apakah ajaran Kristen yang meniru mitos-mitos dalam kafir,
atau mitos-mitos, cerita-cerita mitos dalam kafir yang meniru ajaran Kristen. Untuk mau mengetahuinya siapa yang tiru meniru, maka pertanyaannya adalah mana yang dahulu? Cerita tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan, kalau kita akan lihat nanti di bukti-bukti secara internal atau bukti melalui Alkitab, salah satunya adalah dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 seringkali dipakai sebagai salah satu bukti internal, bukti Alkitab mengenai kelahiran Kristus dari seorang perawan, walaupun itu masih bersifat nubuat, yang seringkali kita sebut sebagai proto-evangelion. Injil yang pertama, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Dalam teologi kita memahami bahwa keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki, keturunan perempuan, itu bicara menubuatkan bagaimana Kristus mati untuk meremukkan kepala dari si ular. Itu berhubungan dengan salib Kristus, berhubungan dengan penebusan dosa. Kejadian 3 ayat 15 sudah ribuan tahun. Artinya apa? Dari sini menunjukkan bahwa sesungguhnya cerita-cerita, mitos-mitos kafirlah yang meniru cerita ataupun apa yang diajarkan dalam Alkitab. Atau Yesaya 7 ayat 14. Di situ menubuatkan bahwa Immanuel akan lahir dari seorang anak darah. Yesaya menulis sekitar tahun 700-an tahun sebelum Masehi. Bukan sesudah Masehi, sebelum Masehi. Artinya fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mitos-mitos kafirlah yang meniru apa yang diajarkan dalam Alkitab. Yang ketiga, keberatan-keberatan yang ketiga yang seringkali diajukan atau disampaikan bertentangan dengan praeksistensi. Praeksistensi artinya bahwa Kristus itu sudah ada sebelum dia ada. Itu praeksistensi. Sebenarnya tidak bertentangan. Karena praeksistensi itu berhubungan dengan keilahian Kristus. Bahwa Kristus itu sudah ada sebelum dia ada. Kelahiran Kristus dari perawan ini memenuhi dua unsur ilahi dan manusiawinya. Manusiawinya dia baru ada pada waktu dia lahir. Itu dari unsur manusiawinya, bukan unsur ilahinya. Unsur ilahinya dia sudah ada sebelum dia lahir karena dia adalah Allah. Jadi sesungguhnya ini tidak bertentangan dengan praeksistensi. Yang keempat, keberatan-keberatan dalam hubungan dengan kelahiran Kristus dari perawan ini bertentangan dengan hukum alam. Secara khusus ilmu kedokteran, hukum reproduksi. Bahwa bisa terjadi pembuahan kalau terjadi pertemuan antara sel sperma dari seorang laki-laki dan sel telur dari seorang wanita. Itu baru bisa terjadi apa yang namanya pembuahan. Nah, kelahiran Kristus tidak dalam proses seperti itu. Karena itu ada yang menganggap tidak bisa diterima karena bertentangan dengan hukum alam, bertentangan dengan hukum reproduksi. Tapi kita harus tahu bahwa kelahiran Kristus dari perawan itu suatu mujizat. Maria pun yang mengandung Kristus itu, yang melahirkannya dalam status sebagai seorang perawan, pun tidak bisa menerima, tidak bisa percaya. Tapi akhirnya malaikat meyakinkan dia bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Otiuk adunasetei paratuteo panrema. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau ini bertentangan dengan hukum alam, sebenarnya ini bukan bertentangan, tapi lebih kepada kekecualian terhadap hukum alam. Atau kalau hubungannya dengan pengetahuan, kan pengetahuan itu ada tiga. Ada pengetahuan yang bersifat rasional, ada pengetahuan yang bersifat irasional, dan ada pengetahuan yang bersifat suprarasional. Kelahiran Kristus dari perawan
ini bukan pengetahuan yang bersifat irasional, tapi ini pengetahuan yang bersifat suprarasional. Pengetahuan yang di atas jangkauan pikiran kita manusia dengan keterbatasan pikiran kita. Kalau ini bertentangan dengan hukum alam, tidak berarti harus ditolak, karena namanya ini suatu mujizat. Karena ini suatu fakta sejarah, ada bukti. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bukti-buktinya. Jadi itu setidaknya ada 4 keberatan berhubungan dengan kelahiran Kristus dari perawan yang saya percaya ini bisa disangka. Yang kedua, kita akan coba lihat bukti-bukti. Apa bukti-bukti kelahiran Kristus dari seorang perawan? Yang pertama kita lihat bukti internal. Bukti internal artinya bukti dari Alkitab sendiri. Dalam perjanjian lama setidaknya ada 2 ayat yang dipakai sebagai referensi dalam hubungan dengan kelahiran Kristus dari seorang perawan. Yang pertama Kejadian 3 ayat 15 yang saya sudah singgung tadi, sering disebut sebagai proto-evangelion. Keturunanmu, keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Keturunan perempuan. Dijelaskan secara jelas keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Jadi Kejadian 3:15 bisa menunjuk sebagai bukti internal akan kelahiran Kristus dari seorang perawan. Yang kedua adalah Yesaya 7 ayat 14. Yesaya menubuatkan bahwa Immanuel itu akan lahir dari seorang anak darah. Anak darah di situ dari kata Alma, bukan kata Betula. Alma dalam bahasa Ibrani ini menunjuk seorang perawan yang memang belum pernah melakukan hubungan seks dengan siapapun. Nanti ini akan sama penggunaan katanya dalam bahasa Yunani dengan kata Parthenos, yang betul-betul menunjuk kepada seorang perawan. Yang kedua bukti dari perjanjian baru. Kalau yang tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Matius 1 ayat 18 sampai 25 mengkisahkan di situ bagaimana kelahiran Kristus dari seorang perawan. Demikian juga Lukas 1 ayat 26 sampai 37. Jadi jelas dalam perjanjian baru baik dalam Injil Matius maupun dalam Injil Lukas di sana mengkisahkan bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Bahwa Kristus itu dilahirkan bukan karena hubungan seks antara Yusuf dan Maria, bukan. Tapi jelas-jelas firman Allah berkata bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa ini bukan suatu cerita dongeng. Karena ini malaikat sendiri yang berbicara. Seorang yang merupakan utusan Tuhan bicara kepada Maria bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Maria bingung, tidak percaya. Karena Maria merasa dia belum melakukan hubungan seks dengan Yusuf dan Maria, bagaimana saya bisa mengandung? Tapi malaikat meyakinkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena malaikat yang memberitahu tidak mungkin Maria berpikir bahwa ini tipu. Pasti ini betul. Makanya Maria berkata, ya jadilah padaku. Karena aku hamba, jadilah seperti apa yang kau katakan. Jadi ini bukti-bukti internal, bukti dari Alkitab mengenai kelahiran Kristus dari perawan. Jadi ini bukan cerita dongeng, tapi ini fakta. Yang berikut adalah bukti internal, bukti eksternal di luar Alkitab. Ada yang pertama pengakuan iman. Baik pengakuan iman rasuli maupun pengakuan iman Nicea mengakui bahwa Kristus itu lahir dari perawan, dari seorang perawan Maria. Yang kedua dari konfesi-konfesi.
ada konfesi Belgia, ada konfesi Augsburg, ada konfesi Westminster, juga sama-sama mengatakan di situ bahwa Kristus lahir dari perawan. Bukti ketiga secara eksternal adalah dari Katekismus Heidelberg. Di situ juga menjelaskan bahwa Kristus lahir dari seorang perawan. Dan yang keempat, bukti eksternal adalah dari bapak-bapak gereja, baik Ignatius, Justinus Martir, Tertullianus, itu juga mengakui dalam tulisannya akan kelahiran Kristus dari seorang perawan. Ini bukti-bukti internal dan eksternal mengenai kelahiran Kristus dari seorang perawan, sehingga ini merupakan suatu fakta sejarah. Ini sesuatu yang betul-betul terjadi. Diakui oleh Alkitab, bahkan kitab suci yang orang lain mengaku sebagai kitab suci juga menjelaskan hal itu, bahwa memang betul Kristus lahir dari perawan. Secara khusus kitab suci Al-Quran dari saudara-saudara kita, umat muslim juga mengakui bahwa Kristus lahir dari seorang perawan. Jadi ini suatu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Nah, ini yang penting yang kita akan lihat selanjutnya adalah, lalu apa pentingnya kelahiran Kristus dari perawan itu? Bagi iman Kristen itu apa pentingnya, apa gunanya, apa manfaatnya? Bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Dia. Yang pertama, pentingnya kelahiran Kristus dari perawan adalah membuktikan bahwa Kristus itu tanpa dosa. Jadi kenapa Kristus harus lahir dari seorang perawan? Kita ingat bahwa Adam dan Hawa manusia yang adalah nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa. Karena manusia Adam dan Hawa yang adalah nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya dijamin dan dipastikan pasti berdosa. Karena manusia berdosa tidak mungkin melahirkan manusia suci. Kalau ada bayi, seringkali ada teori yang menganggap bahwa bayi yang lahir itu seperti kertas putih. Betul, dari sisi perbuatannya dia masih kertas putih. Tapi sesungguhnya bayi yang lahir itu sudah punya benih. Makanya Daud berkata, aku dikandung dalam dosa dari orang tua. Namanya benih kan dia belum melakukan, tapi sudah punya benih. Makanya bayi yang dilahirkan kalau kita mau sterilkan dia dikurung di kamar saja. Tidak berinteraksi dengan orang lain. Dia bertumbuh terus cepat atau lambat dia akan menipu. Kita tidak perlu ajar dia menipu, cepat atau lambat dia akan menipu. Karena dasarnya dia sudah punya benih dosa itu. Yang diwariskan, yang diturunkan dari bapaknya atau bapaknya dan mamanya. Nah, karena itu Kristus tidak boleh lahir dengan cara seperti kita. Karena kalau Kristus lahir dari hubungan seks antara Yusuf dan Maria, pasti dipastikan, dijamin pasti dia berdosa. Kalau dia berdosa, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menebus dosa kita. Mana mungkin manusia berdosa mau menyelamatkan manusia berdosa? Itu sama dengan orang buta tuntun orang buta. Karena itu Kristus tidak boleh lahir dari hubungan seks. Karena kalau dia lahir dari hubungan seks, pasti dia adalah manusia berdosa. Dan kalau dia manusia berdosa, itu berarti dia tidak qualified. Tidak memenuhi syarat untuk jadi penebus dosa. Ini pentingnya kelahiran Kristus dari seorang perawan. Buktikan bahwa dia tanpa dosa. Karena dia tanpa dosa, maka dia memenuhi syarat untuk jadi penebus kita, jadi penyelamat kita.
Seringkali ada yang berpikir mana bisa satu orang bisa menebus dosa semua manusia. Sebenarnya bisa. Karena apa? Kristus adalah pribadi yang komplit. Sementara kita manusia adalah pribadi yang incomplete. Kalau dalam dunia olahraga, katakanlah SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Kalau satu negara dapat satu emas, meskipun negara-negara yang lain dapat ribuan perak, ribuan perunggu, tetap dia nomor satu. Dia tidak punya perak, tidak punya perunggu. Negara-negara lain punya perak, punya perunggu, tidak punya emas. Tetap dia nomor satu. Karena kualitas emas beda dengan kualitas perak atau perunggu. Kristus itu emas. Saudara dan saya manusia berdosa ini perak perunggu. Karena itu nilai satu yang emas, nilai satu yang tanpa dosa. Itu bisa mengcover semua manusia yang berdosa. Karena beda kualitas. Kristus tanpa dosa dan saudara dan saya banyak dosanya. Jadi hal yang pertama, pentingnya kelahiran Kristus dari perawan adalah membuktikan bahwa Kristus tanpa dosa. Karena dia tanpa dosa, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi penebus dosa kita. Memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat kita manusia berdosa. Yang kedua, yang harus kita pahami pentingnya kelahiran Kristus dari perawan. Yang kedua adalah untuk memenuhi dua sifat Kristus. Kelahiran Kristus dari perawan yang membuat Kristus itu memenuhi dua sifatnya. Yang pertama adalah manusia. 100% manusia. Bukan setengah manusia, bukan mirip manusia, bukan seperti manusia, tapi dia betul-betul manusia sejati, 100%. Dan yang kedua adalah dia betul-betul ilahi, 100% ilahi sejati. Kenapa dia manusia sejati? Kenapa dia ilahi sejati? Karena dia lahir dari seorang manusia. Dalam proses seperti manusia. Lahir seperti manusia. Bertumbuh kembang seperti manusia. Kalau dia manusia, pasti dia tunduk pada keterbatasan sebagai manusia. Makanya dia lapar, dia haus. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bisa mati. Karena keterbatasan sebagai manusia, dia tunduk kepada manusianya. Yang kedua, sifat ilahi Kristus, karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia bukan dilahirkan dari hubungan seks antara Yusuf dan Maria. Tapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Yang adalah pribadi ilahi. Disitulah sifat ilahi Kristus sejati atau 100%. Jadi harus dipahami bahwa Kristus itu Allah, Kristus itu Tuhan. Bukan Kristus menjadi Tuhan. Menjadi ilahi, menjadi Allah. Sebelum Kristus lahir dari seorang perawan, Kristus itu adalah Allah. Hanya dia berkenosis, dia menambah sifat jadi manusia melalui proses kelahirannya dari seorang perawan. Jadi pentingnya kelahiran Kristus dari perawan yang kedua itu untuk memenuhi dua sifat Kristus, manusiawi dan ilahi. Manusiawi sejati, juga ilahi sejati. Manusia 100%, juga ilahi 100%. Nah, pentingnya apa? Manusiawinya dan ilahinya pentingnya ini untuk apa? Kembali lagi bahwa dua sifat Kristus ini, manusia dan ilahi ini harus seperti itu karena berhubungan dengan penebusan dosa manusia, berhubungan dengan penyelamatan manusia dari dosa. Untuk menebus dosa manusia, untuk menyelesaikan dosa manusia, tidak ada cara lain kecuali harus dengan kematian.
Kenapa kematian? Karena upah dosa adalah maut, kematian. Kalau upah dosa pingsan, maka saya percaya Yesus datang pingsan. Kalau upah dosa itu siluman, maka Yesus datang harus siluman. Kematian. Kenapa kematian? Di dalam kematian itu ada kuasa yang membuat manusia berdosa tidak bisa, tidak pasti mati. Dan kalau mati karena dosa pasti akan mengalami penghukuman di neraka. Karena itu Allah berinisiatif untuk menyelesaikan dosa manusia. Dan cara penyelesaiannya tidak bisa dengan cara yang lain kecuali harus dengan kematian. Jadi dalam kematian itu ada kuasa. Buktinya apa? Siapapun Anda, apapun Anda, pasti Anda akan mati. Mau Anda orang berimankah, tidak berimankah, Anda orang beragamakah, tidak beragamakah, orang kafirkah, tidak kafirkah, komuniskah, tidak komuniskah, tuakah, mudakah, kayakah, miskinkah, pendidikan atau tidak berpendidikan, cepat atau lambat kita mati. Sebagai bukti bahwa kita tidak berdaya menghadapi apa yang namanya kematian itu. Sebagai upah dosa, sebagai akibat dari dosa. Nah karena itu Allah harus membereskan ini, menyelesaikan ini. Hanya persoalannya adalah Allah yang Maha Suci, Maha Kudus harus menyelesaikan dosa manusia dengan cara kematian, tidak bisa dengan cara yang lain. Ada masalah. Masalahnya Allah yang Maha Suci, Maha Kudus itu tidak bisa mati. Itu persoalannya. Kenapa tidak suruh malaikat saja yang mati untuk menebus dosa kita? Malaikat tidak memenuhi syarat untuk menebus dosa kita. Karena malaikat adalah makhluk roh. Kenapa tidak menyuruh nabi, rasul saja yang mati untuk menebus dosa kita? Nabi atau rasul pun adalah manusia berdosa. Tidak luput dari salah. Jadi yang hanya memenuhi syarat untuk menebus dosa manusia hanya Allah yang Maha Suci, Allah yang Esa, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang Esa, yang Maha Kuasa ini, untuk menyelesaikan dosa manusia tidak ada cara lain kecuali melalui kematian. Hanya ada masalah. Masalahnya adalah Allah tidak bisa mati. Itu masalahnya. Kalau begitu bagaimana caranya? Karena tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia hanya dengan kematian. Tapi Allah tidak bisa mati. Gimana caranya? Itu yang kita kenal dengan kenosis. Dia menambah sifat. Jadi manusia. Kalau Allah kan Maha Kuasa, bisa apa saja, bisa buat apa saja. Yang Allah tidak bisa buat itu berbuat dosa. Hanya itu saja. Tapi apa saja, dia mau jadi binatang bisa, dia mau jadi apa saja bisa. Karena Allah itu Maha Kuasa. Karena itu dia menambah sifat. Gimana caranya dia menambah sifat? Tanpa mengurangi unsur ilahinya. Hanya bisa dengan proses kelahiran dari seorang perawan. Tidak ada cara lain. Kalau dia bim salah bim, langsung lahir, langsung jadi manusia, maka orang akan mempertanyakan asal usulnya dari mana, silsilahnya di mana. Kalau zaman terus maju, Allah langsung bim salah bim tanpa melalui proses kelahiran seperti manusia, dia langsung jadi manusia. Bim salah bim. Maka orang akan mempertanyakan satu, asal usulnya dari mana. Yang kedua, silsilahnya mana. Kalau asal usul tidak jelas, silsilahnya tidak ada, itu namanya cerita dongeng. Dan kalau itu cerita dongeng, cerita mitos, itu suatu cerita yang tidak harus dipercayai. Namanya dongeng, mitos. Karena itu suatu fakta sejarah. Dia harus lahir dari seorang perawan. Nggak ada cara yang lain. Karena itu tidak ada satu manusia di dunia ini yang pernah lahir dari seorang perawan. Kecuali yang namanya Yesus Kristus. Jadi dia harus lahir dari seorang perawan. Makanya dengan kelahiran dari seorang perawanlah dia bisa memenuhi unsur manusiawi, unsur ilahinya. Manusiawinya tadi untuk apa? Supaya bisa mati. Karena kalau dia ilahi tidak bisa mati. Sementara untuk penebusan dosa manusia harus melalui kematian.
Jadi manusiawinya supaya bisa mati, ilahinya supaya bisa bangkit. Karena kalau dia mati dan tidak bangkit, berarti dia tunduk kepada kuasa dosa dan kuasa maut. Berarti dia tidak menyelesaikan dosa. Tapi kalau dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut itu. Dan dia membuktikan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu merupakan salah satu dasar fundamen iman Kristen bahwa dia adalah Allah. Karena kalau dia tidak bangkit berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati berarti dia bukan Allah. Kalau dia bukan Allah, untuk apa kita sembah dia? Artinya kita masih punya otak, punya nalar berpikir. Kita punya dasar yang sangat kuat untuk mengakui dia dan mempercayai dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Salah satunya adalah bukti kebangkitannya dari antara orang mati. Dan ada 500-an saksi yang menyaksikan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Ini fakta. Ini bukan cerita dongeng, ini fakta. Iman Kristen dibangun di atas fakta, bukan pada cerita dongeng. Fakta sejarah. Nah karena itu dua sifat Kristus ini sangat penting. Karena hanya dua sifat manusiawi dan ilahilah yang bisa memenuhi syarat untuk menebus dosa kita manusia. Menyelesaikan dosa kita manusia. Dan dua sifat ini hanya bisa terjadi dari proses kelahiran dari seorang perawan. Makanya itu sesuatu yang sangat penting. Yang berikut kita lihat dalam hubungan dengan Adam. Seringkali ada orang beranggapan bahwa ini lebih hebat Adam. Adam itu lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Kristus kan lahir tanpa bapak saja. Tapi Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Di sisi yang lain betul. Tapi ingat, Adam adalah manusia pertama. Waktu itu memang belum ada bapak dan belum ada ibu. Karena namanya manusia pertama. Namanya manusia pertama ya tidak bisa tidak dilahirkan, tidak bisa tidak dibuat seperti itu. Adam itu. Karena dia manusia pertama. Tapi masalahnya Kristus ini adalah sudah banyak bapak-bapak. Kenapa lahir tanpa bapak? Tanpa hubungan seks. Jadi secara nalar kita dan lebih dalam dari nalar kita, betul dilihat sepintas Adam lebih hebat karena Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Tapi wajar, lumrah Allah menciptakan Adam tanpa bapak dan tanpa ibu karena dia manusia pertama. Belum ada bapak dan belum ada ibu. Tapi Kristus ini namanya kelahiran secara ajaib. Ini kelahiran yang sifatnya supranatural, supraalamiah. Dan ini namanya mujizat. Kenapa harus bisa begitu? Itu yang saya jelaskan di atas pentingnya. Lalu apa implikasinya bagi saudara dan saya dalam konteks kekinian? Itu harusnya memperteguh iman kita. Kelahiran Kristus dari perawan juga salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia lahir tanpa hubungan seks. Jadi iman kita mantap kepada Kristus. Tidak pernah goyah dan tidak tergoyahkan. Anda yang belum beriman, harusnya Anda beriman kepada dia. Karena kita beriman bukan irasional. Kita beriman kepada dia bukan tanpa nalar. Tapi kita punya nalar yang kuat untuk mempercayai dia. Sehingga iman kita teguh kepada dia. Anda yang belum percaya, hendaknya Anda percaya dan beriman kepada dia. Yang kedua, implikasi praktisnya bagi kita adalah harusnya memotivasi kita untuk giat menjadi saksi bagi Kristus, memberitakan Injil bagi Kristus. Karena bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar, bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang disuruh untuk memberitakan. Dan tugas tanggung jawab kita yang memahami Kristus secara baik untuk mensondingkan Injil, memberitakan Injil, supaya mereka percaya karena kita percaya Injil punya kuasa. Setiap orang yang percaya kepada Injil akan memperoleh keselamatan. Demikian materi kita di hal yang perlu Anda tahu untuk terus memperkaya pemahaman kita tentang kebenaran-kebenaran firman sehingga iman kita mantap, tidak pernah tergoyahkan kepada Yesus Kristus, tapi kita juga sebagai murid Kristus terus naik level, terus naik tingkat sehingga kita bisa mencapai kedewasaan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.